Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Hah? Kamu ngapain? Buat apa kamu nyamar segala? Nyamar jadi perempuan maksudnya? Kenapa saya mesti nyamar? Senopati, saya ini perempuan beneran, asli. Jangan bercanda kamu. Kakang Mas Sadaka sulit diatur mungkin karena tidak ada perempuan yang mengaturnya. Apa ibumu ini bukan perempuan? Ibu dan istri berbeda ya. Istri? Iya, dan saya kira ayah dan ibu sudah ada calonnya. Dengan ini kuputuskan bahwa Sri Kandi, Putri Suragati, harus segera masuk istana untuk menjadi istri putra mahkota. Lancar sekali kau merubah umur seorang, Dewa Mana. Saya kan hanya ingin merubah nasibnya. Kau salah. Justru dengan merubah umurnya, nasib malah membuatnya harus menjadi istri putra mahkota. Apa? Nasib menentukan Sri Kandi menjadi istri anak Raja Banjaran. Kalau kau tidak percaya, lihat sendiri. Janda? Sri Kandi akan menjadi janda putra mahkota? Tuan Putri, hari sudah menjelang sore. Para dagang akan segera memerisi mereka makan. Nanti saja. Keluar sana. Keluar. Sana, keluar. Senopati kenapa? Bukankah makanannya masih banyak? Ayo makan lagi. Baik. Senopati ini benar-benar lapar ya? Makanan di sini jauh lebih nikmat dari markas prajurit. Mungkin ini kesempatan pertama dan terakhir saya makan enak di tempat ini. Enak. Hamba sudah selesai dan kenyang sekali, Tuan Putri. Hamba mohon pamit. Baik.
Siapa yang memperbolehkan Senopati pergi dari sini? Apa Tuan Putri ada pesan? Senopati adalah seorang panglima yang sudah diakui kawan maupun lawan. Tapi sekarang, ternyata Senopati cuma seorang penakut. Hamba tidak mengerti maksud Tuan Putri. Di Banjaran sangat banyak gadis cantik. Rasanya sangat tidak masuk akal kalau Senopati mau menempuh bahaya hanya karena saya. Saya hanya ingin Senopati bicara jujur pada saya. Pada waktu Senopati tahu kalau saya ini sebenarnya wanita, apa tidak terpikir untuk menikahi saya? Saya harap Tuan Putri bersikap sopan. Memangnya Senopati baru mengenal saya? Saya cuma mau ketegasan dari Senopati. Apa Senopati mencintai saya? Kalau Senopati sudah menjawab, Senopati boleh langsung pergi. Tapi jika tidak, jangan harap bisa keluar dari sini. Hamba susah menjawabnya. Hamba tidak berani. Itu berarti Senopati tidak pernah mencintai saya. Tidak salah. Munafik! Hamba sudah menjawabnya. Hamba permisi. Kamu bohong. Kamu bohong, kan? Aku tidak memanggil kalian. Keluar! Maaf Tuan Putri, hamba harus bicara. Hamba tidak peduli Tuan Putri bicara soal apa dengan Senopati Saka. Tapi sekarang, Tuan Putri adalah calon istri putra mahkota. Jangan ikut campur urusanku. Tuan Putri jangan salah paham. Hamba hanya takut dihukum Baginda Raja karena tidak bisa menjaga Tuan Putri dengan baik. Baginda Raja dengan Permaisuri punya keponakan perempuan yang dianggap sebagai anaknya sendiri. Akan tetapi keponakan Baginda ini berhubungan dengan prajurit sehingga mengandung. Permaisuri murka. Lalu keponakannya itu dengan prajurit sama-sama bunuh diri. 3 nyawa mati, Tuan Putri. Hamba mohon maaf, Tuan Putri. Kalau hamba membuat Tuan Putri salah paham. Hamba mohon pamit. Paman, apa aku ini orang yang tidak tahu malu? Tuan Putri orang pintar. Menyelesaikan masalah tentu berbeda dengan orang biasa. Hamba berjanji, masalah ini tidak akan bocor keluar, Tuan Putri. Termasuk kepada Baginda Raja dan Permaisuri. Mereka tahu juga tidak apa-apa. Aku yang akan tanggung semua akibatnya. Masih berapa lama lagi kamu bertahan berdiri di sini, Dewa Mana? Betari kan bisa merubah nasib Sri Kandi. Itu tergantung Betari mau atau tidak. Aku berkata tidak, artinya tidak. Kalau Betari memberi dia kesempurnaan, baru aku mau pergi. Masa? Betari. Dewa Langit sudah tahu kalau Dewa Mana sudah kembali dan akan segera meminta bukti kerjanya. Aduh, mampus aku. Aduh, Betari. Aduh, mati aku, mati. Aduh. Memangnya apa yang harus aku lakukan? Betari, rencana Betari menyuruh saya itu diketahui oleh Dewa Langit. Nah, Dewa Langit menyuruh saya untuk menghancurkan Sri Kandi. Kalau saya berhasil, saya jadi kepala pengurus Istana Kayangan. Apa? Iya, tapi saya melakukannya kebalikannya. Makanya kalau ada prajurit langit, aduh, kalau Dewa Langit tahu, aduh mati, aku mati, aduh, Betari, aduh. Itu prajurit langit mencari Dewa Mana. Aduh, Betari, ampun, Betari, tolong, Betari, aduh, Betari harus menolong saya, kalau enggak, aduh, mati Betari, aduh. Aku akan sekali masalah ini. Kau harus segera kabur. Malah ketawa lagi, bubar. Bubar sana. Gak pernah lihat orang jatuh dari langit ya. Aduh.
Ya, ini dua tuyul ngapain lagi? Apa? Kamu belum pernah disunat ya? Orang lagi sakit sini bukan dibantuin. Bantuin. Aduh. Ya, malah bakal bantuin. Dasar orang. Aduh, ya. Kanjeng Ibu, kalian semua harus hati-hati ya. Kau juga, Sri. Nanti Paman Wiroboyo yang akan mengatur bagaimana Romo dan Kanjeng Ibu masuk ke istana. Sudahlah, Sri. Jangan bicara lagi. Anak kita mau jadi istri putra mahkota. Kakang kok kelihatan tidak suka sih? Harusnya kan Kang Mas bahagia. Aku hanya menyesal tidak bisa membantu banyak. Padahal aku ini kan romonya. Tuh kan, makanya Romo tuh harus senang terus, biar selalu sehat, ya. Tapi Romo tahu, itu bukan kemauan kamu. Aku sudah pikirkan kok, Romo. Aku memutuskan jadi istri putra mahkota saja. Apa? Iya, nanti kalau putra mahkota menjadi raja, aku akan jadi permaisuri. Dan bukankah nama keluarga kita akan jadi lebih baik? Selain itu, selain raja, semua orang harus menuruti perintahku. Sebagai permaisuri, pasti payahnya ratusan ya Kang Mas ya. Aduh, kemana-mana dikawal, rakyat mengelulukan. Aduh, Dewata Agung, gak terbayangkan ya. Sri Kandi, jadi kamu benar-benar suka menjadi istri putra mahkota? Tentu saja iya, Romo. Cuma wanita bodoh yang menolak menjadi seorang istri calon raja. Bukan begitu, Senopati Saka? Aduh. Siapa kamu? Oh, Sahadewa. Paman, Paman. Ada apa? Paman sini, Paman. Paman sini bentar. Paman duduk, Paman. Ada apa? Paman harus ngasih tahu Sri Kandi bahwa dia jangan kawin dengan siapa? Putra mahkota. Karena nantinya Sri Kandi akan jadi janda, Paman. Janda? Apa yang kamu maksud? Masa Paman belum jelas juga? Begini, Sri Kandi pokoknya jangan sampai kawin sama putra mahkota itu. Karena pangeran itu sudah mengacaukan arwah jahat, Paman. Nah, nantinya dia akan mati penasaran. Jangan sembarangan bicara soal putra mahkota. Bisa putus lehermu. Paman masa nggak percaya juga? Saya nggak pernah bohong, Paman. Siapa yang memberitahu kamu? Raja Neraka. Hah? Terima kasih ya, Dewa. Tapi sebaiknya kau masuk istirahat ya. Sementara aku cari tabib untuk bisa mengobati otakmu. Paman masa nggak percaya sama saya? Paman, saya nggak pernah bohong sama Paman. Saya, berani sumpah, Paman. Yaudah, kalau Paman nggak percaya, saya akan ngomong langsung sama Sri Kandi. Sri Kandi udah nggak di rumah lagi. Hah? Dia sudah ke istana. Aduh, mati aku, Paman. Paman, gimana ini, Paman? Paman, gimana dong? Sadewa. Hah? Di dunia ini masih banyak wanita. Tidak hanya Sri Kandi. Jadi, lebih baik kau biarkan saja. Senopati bilang sama aku. Senopati itu mencintai Sri Kandi, apa tidak sih? Jangan teriak-teriak di sini. Sri Kandi sudah ditentukan menjadi istri putra mahkota. Aku hanya perlu jawaban iya atau tidak. Dia sudah mendapatkan tempatnya yang terbaik. Cinta atau tidak cinta? Apa hubungannya? Senopati, ini tuh tempat terkutuk. Dengar,
Pangeran Sadaka itu mempunyai umur yang pendek. Kalau mereka menikah, maka Sri Kandi akan menjadi janda. Dengan janda. Sekali lagi kamu meracau. Mulutmu akan kusobek karena menyumpahi putra mahkota. Ya udah, kalau nggak ngomongin soal Pangeran Sadaka, berarti kita bicarakan soal Sri Kandi aja. Senopati, Sri Kandi itu tidak mencintai Pangeran Sadaka, tapi justru mencintai Senopati. Kalau mereka menikah, apa Sri Kandi bahagia? Justru dia akan menderita. Apa itu yang Senopati sebut sebagai tempat yang terbaik untuk dia? Kalau dia memang tidak berjodoh denganku, lantas apa mau dikata? Goblok banget sih ini orang. Aduh, Senopati, yang penting sekali kamu memutuskan untuk membawa lari Sri Kandi, berarti kalian udah berjodoh. Kamu gila, Sadewa? Kamu menyuruhku di penggal raja apa? Sebelum ada janur melengkung di depan istana, berarti Sri Kandi belum menjadi istrinya pangeran. Halo Senopati, Senopati harus membawa kabur Sri Kandi. Senopati harus melakukannya. Aku tahu kamu mencintai dia. Kenapa tidak membawa kabur Sri Kandi? Senopati pengecut. Mana nyali Senopati? Kalau aku jadi Senopati, aku sudah akan membawa kabur Sri Kandi. Aku nggak peduli soal harga diriku. Yang penting Sri Kandi bahagia. Aku rela melakukan apa saja demi Sri Kandi. Tapi sayang, Sri Kandi tidak mencintai aku. Tapi justru mencintai orang seperti Senopati yang tidak berguna. Senopati, apa Senopati nggak tahu bahwa tidak ada lagi wanita seperti Sri Kandi di dunia ini? Dia diciptakan hanya sekali dalam seumur hidup. Kamu tahu itu manusia gak berguna. Kalau aku membawa pergi Sri Kandi, aku hanya akan membuatnya lebih sengsara. Hidup dalam pelarian. Tidak tenang makan, tidak tenang minum. Apa itu yang dikehendaki Sri Kandi? Oh, jadi Senopati takut untuk membuat Sri Kandi menderita? Sahadewa, kamu tuh kemana aja sih selama ini? Aku dengar kamu akan dikawinkan dengan Pangeran Sadaka oleh Raja ya? Kamu ini udah serakah apa emang kamu jatuh cinta sama dia sih? Aduh, Wak, ini bukan waktunya bercanda, tahu? Aku ini serius. Aku malah minta tolong sama Betari. Aku pergi dari rumah kamu ke sini justru karena aku nggak setuju sama kamu. Elah, kamu sendiri yang pergi nggak pamit-pamit. Mana emang? Buat apa kamu khawatirkan aku? Kamu kan lebih mengkhawatirkan Saka Wijaya. Kalau aku dan Saka Wijaya ada masalah, paling yang kamu tolong Saka Wijaya duluan. Enggak tuh, kamu duluan. Sinting. Buktinya, kamu tergila-gila sama dia. Duh, Wak, kamu ini ngomong apa sih? Sebentar ada, sebentar enggak. Sebentar ada, sebentar hilang. Giliran ada ngomongnya ngawur. Kamu tuh aneh tuh nggak, Wak? Udah deh, lebih baik kamu cepet cari dia sekarang. Aku tahu kamu marah sama dia, tapi apapun yang dia lakukan itu untuk kamu. Udah deh, sekarang kamu cari dia deh. Sekarang dia. Udah, ini demi aku. Udah, sana. Bawa aku pergi dari sini sekarang. Ayo cepat. Apa? Jangan gila kamu. Kalau dilihat prajurit bagaimana? Kepalaku bisa dipenggal. Tolong, ayo, keluar. Aku nggak takut kalau aku harus mati. Seumur hidupku aku cuma cinta sama satu orang. Kalau aku nggak bisa hidup sama orang yang aku cintai, buat apa aku hidup? Nggak ada artinya. Aku nggak ngerti. Kamu memang benar-benar cuma takut atau kamu punya alasan yang lain sehingga kamu membiarkan aku dinikahi oleh Pangeran Sadaka? Padahal selama ini kamu selalu melindungi aku karena kamu sayang sama aku. Benar kan? Baik. Kalau kamu benar-benar nggak mau bawa aku pergi dari sini, aku akan bunuh diri di depanmu. Jangan gila. Apa buruknya menjadi istri seorang putra mahkota? Semua wanita di negeri ini menginginkannya.
Tapi aku enggak. Aku cuma mau satu jawaban dari kamu. Sebenarnya kamu ini mencintai aku atau enggak? Aku? Aku mau kamu jawab dari hatimu yang paling dalam. Kamu mencintaiku atau tidak? Katakan. Sakit Jani tempeleng kayak begitu, memangnya aku sudah mati. Senopati, jangan mati. Laki-laki jangan menangis. Laki-laki tidak pernah menangis. Kamu jelek sekali ya kalau mewek begitu. Ya, aku mencintaimu. Baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi dari sini sekarang. Jangan nekat. Baginda Raja bisa memerintahkan seluruh prajurit untuk mencari kita. Aku nggak peduli. Aku sudah bilang sama kamu ratusan kali kalau aku nggak takut mati. Tapi aku nggak tega melihat kamu mati. Jadi kamu lebih tega melihat aku dinikahi oleh orang yang tidak pernah aku cintai. Aku lebih baik mati dengan orang yang aku cintai. Ayo bawa aku pergi dari sini sekarang. Apapun resiko. Baik, kita pergi. Apapun resikonya. Dewa, akhirnya ketemu kamu juga. Bibi, saya kan bukan dewa rezeki. Buat apa dicari-cari? Bibi ini cuma mau menyampaikan pesannya Sri Kandi sebelum dia pergi. Kalau kamu harus tetap tinggal di rumah Bibi. Fine, sana sepi. Udah Bibi siapkan makanan yang enak-enak buat kamu. Katanya kamu suka makan enak kan? Boleh. Meskipun sepi, tapi kalau ada makanan enak, boleh. Iya, Bibi. Biar nanti saya kesana, Bi. Beberapa hari ini pinggang Bibi sakit sekali, Tantri. Untung kamu datang ke sini. Bagaimana kalau kita pergi ke tabib saja, Bu? Cuma masalahnya, tabib itu adanya di kota dan tidak bisa dipanggil lagi. Untuk berjalan sebentar saja, pinggang Bibi sakit. Apalagi berjalan jauh. Sekarang begini aja. Biar saya yang pergi ke sana dan menyuruh tabib itu untuk datang ke sini, ya. Tantri, kamu sungguh baik. Saka benar-benar buta, tidak mau menjadikanmu sebagai istri. Prajurit, itu orangnya. Tangkap dia. Romo, apa-apaan sih? Kamu belok, kamu sudah gila. Masa kamu membuat tentara kerajaan untuk menangkap aku hanya karena kamu sakit hati? Ini bukan soal sakit hati. Sakit hati itu soal kecil, tahu? Sebagai ibu, kamu tidak bertanggung jawab. Kamu tahu kabar terakhir? Putramu yang gagah itu telah membawa kabur calon menantu raja, tahu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Baginda sangat murka dan memerintahkan untuk menangkap kamu karena kamu bertanggung jawab sebagai ibunya. Tangkap! Jangan! Aduh! Jangan! Aduh! Kamu belok! Lepas apa-apaan ini? Kamu belok! Ya. Romo apa-apaan sih? Romo tega membiarkan Bibi ditangkap sama orang.
Bibi? Menolongnya? Tak usah ya. Romo hampir sinting. Gara-gara si anak jahanam dongong itu tahu. Baginda murka. Untung Romo bisa bersila lidah. Romo jawab. Romo keluarkan semua perbendaharaan kata Romo. Sap. Semua. Kalau nggak Romo udah ketangkap, tau nggak? Setan. Salat. Kemana lagi kita pergi? Kemana saja? Banyak kan yang belum kita datangin. Mungkin kita bisa ke Gunung Dir. Di sana ada Telaga Warna, Kawah Sinila, candi-candi. Tapi kalau ke pantai selatan, boleh juga. Saya ambil yang ini. Mau belikan tusuk konde buat aku? Kenapa tidak? Jangan pakai di sini. Kamu kan sedang nyamar jadi laki-laki. Peduli amat. Nih, tolong pakaikan ya. Aku nggak bisa. Memangnya aku bisa. Gimana? Gimana ini? Kamu lapar, Sri? Ya iyalah. Kita makan yuk. Ayo. Tapi sekalian nginep di sana ya. Ya. Ayo. Layan. Tolong nasi ikan bakar, tahu dan lalapannya. Jangan lupa tehnya ya. Kita makan banyak hari ini. Nah, ini ikan. Lagi. Harum ya? Lapar sekali ya. Siapa sih orang-orang itu? Pasukan khusus kerajaan. Baginda benar-benar mengejar kita dengan kekuatan penuh. Lanjut lagi. Keterlaluan. Bahkan ibuku mereka tangkap. Aku kembali saja dan jelaskan pada mereka kalau semua ini rencanaku. Itu artinya kamu cari mati, Sri. Aku kan pernah menolong Baginda Raja. Belum tentu mereka membunuhku. Meski kamu tidak dihukum mati, tapi kesalahanmu itu sudah keterlaluan. Kamu mau seumur hidupmu itu di dalam penjara. Tapi ibumu harus ditolong. Sudahlah, jangan panik. Kita pasti bisa temukan jalan keluar. Ini semua gara-gara aku. Aku janji tidak akan terjadi sesuatu apapun pada ibumu. Kau harus tetap hidup. Meskipun kita tidak bisa menjadi suami istri. Katanya dianggap keluarga. Taunya malah dijadiin pelayan. Sahadewa, nih saya bawakan minuman sama kue. Ayo berhenti dulu belah kayunya. Aku nih baru tahu sebenarnya kamu itu orang yang rajin bekerja. Kenapa nggak dari dulu kamu itu datang ke sini?
Ayo diminum dulu. Oh iya ya, kenapa kok sampai sekarang belum ada kabar dari istana? Bangga nggak sih ya jadi besan keluarga raja? Apa yang mesti dibanggain sih? Yang penting kan dalam hidup ini bisa hidup tenang sama orang yang dicintai. Kalau enggak, sia-sialan hidup ini. Apa maksudmu? Enggak, saya cuma bilang kalau saya mengharapkan supaya Sri Kandi bisa hidup bahagia. Ya pasti dia bahagia. Tuh, pagar kaku sudah mau rubuh. Sana betulin. Nanti biar saya yang beresin kayu ini. Aku lagi. Lah iya, masa orang tua yang mengerjakannya. Biar kayu ini saya yang beresin. Ayo. Tapi kan... Biar nanti saya yang beresin. Ini... Aduh. Oh, Gusti. Orang mah dewa suruh ngikat kakus, suruh benerin kakus. Orang makan apaan sih nih? Racun gajah kali dimakan. Aduh. Gimana sih? Iya. Ngagetin orang aja. Ngagetin dia, Pak. Ayo. Ini kan kerjaan kamu yang berurusan dengan sungai, empang, dan berurusan dengan air pokoknya. Perempuan Sinting malah ketawa lagi nih. Dasar bego. Percuma aja usaha kamu. Oh iya, Baginda Raja sudah menangkap Ibu Saka. Hah? Tapi sebetulnya Sri Kandi tidak ingin kejadian itu terjadi. Makanya dia sudah meninggalkan Saka menuju istana. Hah? Jangan ngaco kamu. Kamu tinggal tunggu saja kabar kematiannya. Sri Kandi. Jangan dulu Kandi. Bener. Jangan gila kamu. Percuma kamu bunuh diri. Ya, Bi. Sri Kandi udah mau mati, ngapain lagi? Mendingan kalau mati sekalian aja. Jangan tolol. Kalau kamu mati, gimana nasibnya Sri Kandi? Iya, ya. Yaudah. Aku mesti ke kota raja. Setelah Sri Kandi. Kamu sudah terlambat. Baginda Raja sudah akan menghukum mati. Kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Apalagi yang kamu harapkan? Kalau gitu, kamu harus bantu aku. Kamu kan udah makan buah kayangan. Namanya siapa kamu? Ayo dong, Del, tolong, Del. Del, bawa aku ke sana, Del. Tolong, Del. Udah, kalau nggak mau nolong aku akan bunuh diri. Mendingan aku mati. Nanti. Aku datang mau menyerahkan diri. Kau sungguh tidak tahu diri, Sri Kandi. Kau telah membuat aku malu. Kau kawin lari dengan Saka Wijaya. Ayahanda, sebenarnya saya sudah mengetahui Sri Kandi mempunyai hubungan khusus dengan Saka Wijaya. Dan saya mendapat laporan bahwa mereka berdua telah melakukan hal-hal yang aneh di dalam markas prajurit. Waktu saya ingin mengusutnya, tapi Kang Mas Sadaka mencegah saya. Rupanya Sadaka sama saja seperti mereka. Baginda Raja, kesalahan mereka tidak bisa diampuni lagi. Baginda, hamba mohon. Beri hamba waktu untuk menjelaskan segalanya. Hamba dan Senopati Saka saling menghormati dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar susila. Kami saling mencintai. Memang sejak dulu begitu. Namun tiba-tiba Baginda memutuskan bahwa saya harus menjadi istri calon putra mahkota. Baginda tidak mau mendengar penjelasan hamba dan tetap saja memutuskan begitu. Hamba mohon maaf karena hamba tidak bisa mencintai Pangeran Sadaka. Karena itu hamba minta Senopati Saka untuk melarikan hamba. Ini semua salah hamba, Baginda. Karena itu Senopati Saka sama sekali tidak bersalah. Ibu Senopati Saka pun sama sekali tidak terlibat. Hamba mohon, Baginda pertimbangkan hal itu. Aku mengaku salah. Tidak bertanya dulu kepadamu. Bersedia atau tidak, maka aku putuskan mengampunimu. Ayahanda, Sri Kandi kali ini mengetahui kesalahannya begitu berat.
Sehingga dia berusaha memikul kesalahannya sendiri. Supaya Sakawijaya dapat luput dari hukuman. Menurut saya, kedua orang ini tidak dapat diampuni. Benar, Baginda. Sudah jelas Sri Kandi dipilih untuk menjadi istri putra mahkota. Tapi Senopati Saka malah membawanya kabur. Itu berarti menghina Baginda. Mereka berdua layak dihukum mati. Ayanda. Ampun Baginda, hamba siap dihukum mati. Hamba sudah membawa lari Sri Kandi. Jadi hamba mohon, tolong lepaskan Sri Kandi dan ibunda hamba, Baginda. Jangan, Baginda. Hamba yang memaksa, jadi hamba yang bersalah. Tidak, Baginda. Hamba yang bertanggung jawab. Dasar dua manusia tidak bermoral. Ayah, mereka sudah lama saling mencintai. Sudah selayaknya mereka dibiarkan bersatu. Kau gila, Sadaka. Dia sudah merebut istrimu, tahu? Istri saya. Bukan dia yang merebut dari saya. Tapi ayah yang merebut dari dia dan menyerahkan kepada saya. Dan mereka sudah lama saling mencintai. Dan saya tidak khawatir karena begitu banyak perempuan di dunia ini. Kamu lancang sekali, Sadaka. Sadaka benar. Kenapa Baginda malah membela mereka? Baginda sudah bertitah, itu berarti titahnya harus dilaksanakan. Maaf Ayanda. Kenapa ayah hanya mempunyai satu permaisuri dan tidak mempunyai selir? Ayahmu tidak berani? Karena ibu selalu menasihati ayah untuk tidak berpaling ke wanita lain. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana seandainya jika satu hari nanti kerajaan kita ditaklukkan oleh Tegal Arum? Jaga ucapanmu, Sadaka. Ini seandainya ayah. Seandainya Raja Durpala mengakui kehebatan ayah dan menganugerahkan putrinya untuk dinikahi. Apakah ayah bersedia? Tidak bisa. Dia sudah menikah dengan saya. Kalau tidak mau jadi menantu, kepalanya akan dipenggal. Penggal saja. Tidak usah menuruti kelalimannya kan. Jelas dia akan menikah dengan wanita yang tidak dia cintai. Sekarang jelaskan, apa yang menimpa Sri Kandi sama dengan apa yang dikatakan oleh ibu. Kenapa ibu jadinya berat sebelah? Sri Kandi hanya mencintai Saka seorang. Walaupun kepalanya dipenggal, dia rela. Dia rela mati untuk Saka. Bagus, Sadaka. Kau memang calon raja besar. Sri Kandi, kamu pakai ilmu apa, ha? Sampai-sampai Ayahanda dan Kama Sadaka berhasil kamu labui. Ibunda, Sri Kandi pasti menggunakan ilmu sihir. Harus kita hukum mati. Kalau tidak, kita akan dihukum oleh dewa. Birawa, jangan sembarangan. Birawa! 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 Pasti karena ucapan Birawa, dewa langsung murka. Dewa, tolong ampuni Birawa. Dia nggak tahu apa-apa. Birawa, anakku bangun. Birawa disambar petir. Apa Sri Kandi dilindungi oleh dewa? Sri Kandi, tolong bantu Birawa. Sembuhkan Birawa. Aku akan bebaskan kau dan Saka. Sri Kandi, tolong Birawa, Sri Kandi. Saya mana bisa. Kamu harus mencobanya. Ayo. Yang Agung, sekarang nyawaku ada di tanganmu. Mohon lindungi Pangeran Birawa dari segala macam rintangan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.